Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bapak dan Ibu, saya Isya Laksmono dari pelatihan Master Penguji yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan. Bapak dan Ibu, izinkanlah saya pada siang hari ini menyampaikan suatu gagasan bertema landasan konseptual uji kompetensi pada pendidikan vokasi. Mari bersama-sama kita perhatikan layar yang ada di sebelah saya. Landasan konseptual pendidikan uji kompetensi. Bapak dan Ibu, landasan konseptual itu apa? Landasan konseptual adalah susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan sesuatu variabel yang akan dibahas. Dalam hal ini, variabel yang akan dibahas adalah tentang uji kompetensi. Uji kompetensi sendiri adalah serangkaian proses yang diadakan untuk mengukur kompetensi seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Di dalam pendidikan vokasi, seseorang itu mengikuti pelatihan bidang vokasi tertentu dan kemudian dia akan diharuskan mengikuti uji kompetensi. Landasan konseptual dalam uji kompetensi di bidang pelatihan hantaran, yaitu di bidang di mana saya beraktivitas. Seseorang akan mengikuti pelatihan membuat hantaran baik pada satu lembaga kursus dan pelatihan sebagai peserta didik ataupun dengan belajar mandiri. Jika dia mengikuti pelatihan, maka pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan yang kemudian dituangkan dalam bentuk kurikulum. Kemudian peserta didik mengikuti uji kompetensi di bidang hantaran setelah ia menyelesaikan pelatihan atau pendidikannya. Materi pada uji kompetensi bidang hantaran harus mengacu juga kepada standar kompetensi lulusan tadi. Dan kemudian standar kompetensi lulusan tadi dilahirkan atau dituangkan dalam rubrik penilaian, di mana di situ nanti ada unit kompetensi dan indikator kelulusan yang sama dengan yang terdapat pada standar kompetensi lulusan tersebut. Sistem penilaian pada uji kompetensi di bidang hantaran adalah dengan satu, menetapkan komponen-komponen yang dinilai, lalu menerapkan 3 jenjang scoring, skor 1, skor 2, dan skor 0, di mana penjenjangan scoring ini akan sangat dipengaruhi oleh urgensi atau kepentingan bidang yang diujikan itu atau komponen yang diujikan tersebut. Dan kemudian harus ditetapkan pula bobot nilai dari tiap-tiap jenjang atau komponen yang dinilai. Itu harus ada bobot nilainya yang ditentukan, dan kemudian sesuai dengan skor yang didapat oleh peserta uji tersebut, bobot nilai itu dituangkan ke dalam bentuk nilai perolehan. Dalam hal ini rubrik yang kita gunakan menggunakan kaidah TATO. TATO itu apa? TATO itu adalah terbuka, artinya rubrik penilaiannya ini terbuka bagi semua peserta uji, tidak ada rahasia. Kemudian adil karena dia akan berlaku bagi seluruh peserta uji, siapapun dia, dimanapun dia mengadakan uji kompetensi
di daerah manapun dia berasal. T yang ketiga adalah terukur. Ukuran yang digunakan adalah ukuran yang dicantumkan pada rubrik penilaian yang tadi telah kita bicarakan, harus mengacu kepada standar kompetensi Indonesia. Sedangkan O ini menggambarkan objektivitas. Benar-benar penilaiannya harus objektif sesuai dengan hasil yang dibuat atau yang dilakukan oleh peserta uji kompetensi. Kemudian setelah melakukan uji kompetensi, maka ada penetapan kelulusan. Jumlah nilai yang diperoleh akan dijumlahkan, dan ketika dia mencapai ambang batas di atas 80 atau minimal 80, maka peserta uji tersebut akan dinyatakan kompeten. Bagi yang dinyatakan kompeten, artinya yang sudah melampaui ambang batas nilai 80, maka dia akan memperoleh sertifikasi. Sertifikasi ini disebut sertifikasi kompetensi dan akan menjadikan jaminan baginya untuk membuktikan bahwa dia sudah bisa membuat hantaran. Sehingga sertifikasi yang diperoleh, sertifikasi kompetensi, bukan menggambarkan dia sudah belajar apa, tapi menggambarkan dia sudah bisa membuat apa. Harapan-harapan yang kami kandung adalah dengan dilaksanakannya uji kompetensi dengan landasan konseptual yang jelas, maka diharapkan peserta uji kompetensi bidang hantaran nantinya benar-benar dapat diukur kompetensinya dalam membuat hantaran benar-benar secara akurat. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai landasan konseptual uji kompetensi, terutamanya di bidang hantaran. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sip.